Berita terbaru hari ini, babak baru 212 versus Ahok. Berita ini saya ambil di detik.com. Sebelum mendengarkan berita yang akan saya bacakan, silakan like video ini, komen video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Perseteruan 212 dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki babak baru, bermula dari aksi untuk mengusut kasus penistaan agama. Kini, 212 menolak Ahok dijadikan pimpinan ibu kota negara yang baru. Aksi unjuk rasa yang meminta kasus penistaan agama Ahok itu bermula dari aksi bela Islam, aksi 411 hingga aksi 212. 212 merujuk pada 2 Desember 2016 saat aksi tentang Ahok yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta digelar di Monas, Jakarta Pusat. Dalam perjalanan kasusnya, Ahok ditetapkan bersalah dan menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan, 15 hari di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. 212 tolak Ahok jadi pimpinan ibu kota baru. Kini, perseteruan 212 dan Ahok memasuki babak baru. Mujahid 212 menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, Mujahid 212 menolak Ahok menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN. Sikap penolakan itu disampaikan oleh Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis, yang mengatasnamakan Mujahid 212. Damai awalnya bicara mengenai anggaran yang besar terkait pemindahan ibu kota. Damai mengimbau Jokowi mendengarkan sejumlah saran dan masukan dari berbagai tokoh sebelum menghadap DPR. Pemindahan ibu kota ini, kata Damai, menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara. Damai lantas bicara mengenai sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Ahok menjadi salah satu kandidat pimpinan ibu kota baru. Damai menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI. Kami butuh sampaikan statement bahawa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota dari negara ini dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah. Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku Wagub dan Gubernur DKI periode sebelum Anies, ujar Damai kepada wartawan pada hari Kamis. Damai mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok. Menurut Damai, kepercayaan ini penting dalam pengelolaan ibu kota. Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan isu untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau BPK. Bahkan data tak terbantahkan, salah satunya biografi Ahok. Dirinya berstatus ex-napi karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Quran, kitab suci umat Muslim, umat mayoritas negara ini, dengan modus menghina surat Al-Maidah ayat 51, ujar dia.